Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Ahyadiani dari kelas Biologi 1. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Junaida MPD yang telah membimbing kami. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Perkembangan Bahasa. Di dalam materi Perkembangan Bahasa Indonesia, terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu 1. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. 2. Perkembangan bahasa Indonesia. 3. Ragam bahasa Indonesia. 4. Kedudukan bahasa Indonesia. Dan 5. Fungsi bahasa Indonesia. Ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa bahasa Melayu pada saat itu diterima oleh masyarakat. Faktor yang pertama yaitu bahasa Melayu sebagai lingua franca, karena bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan sejak zaman Sriwijaya. Di sini bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan dalam perdagangan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Sehingga dengan demikian bahasa Melayu menjadi lingua franca dalam aktivitas perdagangan. Dengan menjadi lingua franca, bahasa Melayu menjadi cepat tersebar di berbagai daerah Nusantara. Faktor yang kedua yaitu sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana, sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Dan faktor yang ketiga yaitu sebagai kebutuhan politik. Namun, dalam perkembangan saat ini, bahasa Indonesia yang kita kenal dan kita gunakan sekarang ini tidak lagi sama dengan asalnya, yaitu bahasa Melayu. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Di antaranya adalah 1. Faktor waktu, 2. Faktor politik, 3. Faktor sosial budaya, dan 4. Faktor perkembangan iptek. Pada faktor waktu terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama atau disebut dengan masa prakolonial. Pada masa ini, terdapat beberapa bukti tertulis mengenai bahasa Melayu tua yang ditemukan pada beberapa prasasti dan inskripsi. Fase kedua atau disebut dengan masa kolonial. Pada masa ini, yakni sekitar abad 16, orang-orang barat sudah sampai di Indonesia. Mereka menemukan bahwa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi dalam pergaulan, perhubungan, dan perdagangan. Fase ketiga atau disebut masa pergerakan. Masa ini dimulai dari tahun 1901. Untuk melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, para ahli maupun akademisi secara berkesinambungan bertemu setiap 5 tahun sekali dalam Kongres Bahasa. Adapun pertemuan dalam Kongres Bahasa Indonesia tersebut beserta hasil dan kesepakatannya adalah sebagai berikut. 1. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 dilangsungkannya Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Yang kedua, pada tanggal 28 Oktober sampai 4 November tahun 1954
diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 tahun ini, selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, dan juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang keempat, pada tanggal 21 sampai tanggal 26 November tahun 1983 diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya, disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dengan tercapai semaksimal mungkin. Yang kelima, pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November tahun 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara-negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Keenam, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November tahun 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta. Dan yang ketujuh, pada tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VII di Hotel Indonesia di Jakarta. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. 2. Faktor politik. Muatan politik sangat melekat bahkan sejak kelahiran bahasa Indonesia. Unsur politik yang paling nyata ada 3. Faktor sosial budaya. Bahasa Indonesia yang saat ini digunakan merupakan hasil dari interaksi masyarakat antar suku dengan suku lainnya. Program transmigrasi yang dirancang pemerintah membuat interaksi antar suku ini semakin kuat. Selain arus urbanisasi yang tak dapat dibendung, sehingga hasil dari pertemuan sosial budaya inilah melahirkan istilah-istilah kebahasaan yang dipahami dan berkembang oleh pemakainya, yang kemudian diakui sebagai bahasa Indonesia. Ada kata-kata dari bahasa daerah Sunda, Jawa, Bugis, Batak, dan lain sebagainya yang kemudian menjadi kata bahasa Indonesia. Faktor yang keempat yaitu perkembangan iptek.
Perkembangan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh teknologi. Namun, demikian, banyak teknologi terbarukan justru lahir dari tangan asing yang kemudian masuk ke Indonesia dengan bahasa internasional, yakni Inggris. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia. 1. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Wijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari peninggalan-peninggalan sejarah, misalnya seperti 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyak 7 Aceh pada tahun 1380 Masehi. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Yang ketiga, prasasti Talang Tulo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Dan yang kelima, prasasti Karangberahi Bangko di Merangi, Jambi tahun 688. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa utama. Pada saat itu, bahasa Melayu kemudian difungsikan sebagai 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Nusantara. Yang ketiga, bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Nusantara maupun pedagang yang ada di luar Nusantara. Dan yang keempat, bahasa resmi kerajaan. 2. Perkembangan bahasa Indonesia setelah merdeka. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh beberapa lapisan masyarakat Indonesia. Adapun beberapa bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam berbagai bahasa nasional dan bahasa negara adalah 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dan keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta di bawah ini sebagai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975, hasil perumusan seminar politik dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bab 15, Pasal 36, telah ditetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai menghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Pembahasan yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa,
Manusia dapat saling berhubungan atau berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Ragam bahasa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. 2. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. 3. Ragam bahasa berdasarkan cara pembicara. Dan 4. Ragam bahasa berdasarkan media. Keunggulan dan kelemahan bahasa tertulis dan lisan dapat dilihat sebagai berikut. 1. Keunggulan bahasa lisan. A. Berlangsung cepat. B. Sering berlangsung tanpa alat bantu. C. Kesalahan dapat langsung diperbaiki. Dan D. Dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. 2. Kelemahan bahasa lisan. A. Tidak mempunyai bukti otentik. B. Dasar hukumnya lemah. C. Sulit disajikan secara matang atau bersih. Dan D. Mudah dimanipulasi. 3. Keunggulan bahasa tertulis. A. Mempunyai bukti otentik. 2. Dasar hukumnya kuat. 3. Dapat disajikan lebih matang atau bersih. Dan 4. Lebih mudah dimanipulasi. 4. Kelemahan bahasa tertulis. A. Berlangsung lambat. 2. Selalu memakai alat bantu. 3. Kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki. Dan 4. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. A. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa melalui alat ucap dengan dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa tulis. Ciri-ciri ragam bahasa lisan adalah sebagai berikut. 1. Memerlukan orang kedua atau teman berbicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. B. Ragam bahasa tulisan. Dalam penggunaan ragam bahasa tulis, makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, maka kalimat yang diungkapkan ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelesepan unsur kalimat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. 2. Tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat. 5. Selalu menggunakan alat bantu. 6. Kesalahan tidak langsung dapat diperbaiki. Dan 7. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, wajah, serta intonasi, hanya dibantu dengan tanda baca. Pembahasan yang keempat yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, di antaranya 1 bahasa nasional dan 2 bahasa negara. Kedudukan bahasa nasional, bahasa Indonesia, berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga menjunjung
dan mempertahankannya. Sebagai realisasi dari kebangsaan terhadap bahasa Indonesia, maka kita harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memeliharanya dan mengembangkannya. Yang kedua, berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Hal ini berarti jika seseorang menggunakan bahasa Indonesia, orang akan dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan wataknya sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjaganya, dan jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat pemersatu. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam, latar belakang sosial budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman. Dan yang keempat, berfungsi sebagai alat penghubung antar budaya, antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan, sehingga walaupun ia ke pelosok daerah yang memiliki bahasa yang berbeda dengan sukunya, adanya bahasa Indonesia akan menjembatani komunikasi di antara mereka. Sehingga lancarnya komunikasi ini tentu saja membuat segala aktivitas berjalan lancar dan dapat berkembang dari segi ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. 2. Bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah digunakannya bahasa Indonesia di dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai upacara, peristiwa, serta kegiatan kenegaraan. Yang kedua, berfungsi sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar materi pelajaran yang berbentuk media cetak juga hendaknya berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing. Apabila hal ini dilakukan, maka akan sangat membantu peningkatan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Penggunaan bahasa Indonesia juga mendukung pada pendidikan multikultur yang pada masyarakat perkotaan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintahan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan penyeragaman dan peningkatan mutu tersebut agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat.
Dan fungsi keempat adalah bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Kebudayaan nasional yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang berseragam pula dalam penyebarluasan ilmu dan teknologi modern agar terjangkau pemakaiannya lebih luas. Penyebaran ilmu dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lain, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Pelaksanaan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan fungsinya sebagai bahasa ilmu yang dirintis lewat lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Pembahasan yang kelima yaitu fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi, yaitu satu fungsi umum dan dua fungsi khusus. Satu fungsi umum yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Satu, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Bahasa sarana untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, seseorang membutuhkan bahasa. Bahasa merupakan sarana agar apa yang ingin disampaikan kepada orang lain dapat diterima dan dipahami. Penyampaian tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar atau tidak resmi pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar atau resmi pada saat berbicara dengan orang tua atau orang yang dihormati. Dan yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Bahasa seringkali dikaitkan dengan kepribadian seseorang. Bagaimana seseorang menggunakan bahasa akan terlihat bagaimana pandangan hidupnya. Hal ini bisa dilihat bagaimana tuturan seseorang yang tidak berpendidikan akan jauh berbeda dengan yang berpendidikan, ataupun turunan seseorang yang beradab dengan yang tidak beradab akan tercermin dari bahasanya tersebut. Oleh karena itu, bahasa dapat dijadikan parameter perkembangan sosial. 2. Fungsi khusus akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Dalam pergaulan sehari-hari, kedua ragam bahasa tersebut silih berganti digunakan sesuai dengan waktu dan lawan tutur. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi saja, namun juga merupakan alat untuk mewujudkan seni. Dalam hal ini, karya sastra, seseorang mampu menyampaikan perasaan estetiknya dan pengalaman literernya dengan menggunakan bahasa mediumnya untuk dituangkan dalam karya-karya seperti puisi, cerpen, novel, maupun naskah drama. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno.
bahasa menjadi bukti penting dari peradaban manusia. Kemajuan peradaban suatu bangsa baik Yunani maupun Romawi dapat terekam sejarahnya karena penggunaan bahasa dalam tradisi intelektualnya. Dan yang keempat, mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adanya bahasa mampu membuat manusia mengeksplorasikan segala keingintahuannya mengenai berbagai aspek kehidupan. Sehingga lahirlah teknologi yang selalu hadir untuk mempermudah kehidupan. Demikianlah materi perkembangan bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang salah dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.